Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya Ferli bisa bertemu di kesempatan kali ini di program kesayangan kita, Mata Air. Di program ini kita menampilkan topik dan juga bahasan yang insya Allah meningkatkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Anda yang berada di Semarang, Yogyakarta sekitarnya, semoga Anda sudah bangun ya, sudah siap di layar SCTV untuk bisa menikmati tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kesayangan kita yang sudah hadir di sebelah saya ini, yaitu adalah Kiai Haji Syarif Rahmat RASQMA. Kita langsung sapa saja beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, kalau tidak saya salah kutip ya, Kiai ini putranya 8 mungkin. 5 ya? 5 kan 8 siapa ya? Nah, 5 ini katanya tersebar di kota-kota nih, udah kayak bank aja ada ATM-nya. Di mana aja nih, Kiai? Iya, yang pertama anak saya di Pesantren Darun Najah, Jakarta. Oh, Jakarta, alhamdulillah. Jakarta. Terus Yang kedua di Nurul Ummah, Kota Gede, Yogyakarta. oh, subhanallah, di sini dong ya. Baik, terus yang ketiga di Darussalam Ciamis. Ciamis, waduh, Ya. itu tanah leluhur saya itu. Lanjut. Itu yang dua, yang satu masih di SD Baik. di Jakarta, dan yang kecil masih di Taman Kanak-kanak di tempat sendiri di Subhanallah. Jadi mulai dari yang kuliah sampai ke TK ada semua ya. Belum kuliah tahun ini, insyaallah mudah-mudahan. Tahun ini ya berarti ya. Oh, subhanallah. Berarti rentangnya berapa tahun itu ya? Ya, ada yang memang jaraknya agak jauh, ada yang dekat. Kan ya begitulah namanya. Allah yang atur. Iya betul ya, kita ikuti saja ya. Yang penting kita berbuat, berani tanggung jawab, itu aja. Subhanallah, luar biasa sekali. Ada rencana nambah lagi? Sampai 8 tadi Saya saya kira bilang. saya tidak pernah mendikte Tuhan lah. Baik, kita ikuti saja. Kita kerjakan saja, Ya. kita lakukan saja, dan ya diamalkan saja amanahnya. Betul, baik, luar biasa sekali. Dan karena memang ini adalah titipan dari Allah begitu ya, kita didik anak-anak kita ini, berikan yang terbaik begitu. Yang penting adalah diberikan semua pendidikan, kesehatan, makanan dan segala macam. Buat saya mau banyak, mau sedikit, terserah yang ngasih. Kalau banyak ya bisa ngurus, yang sedikit juga bisa disyukuri. Betul, jangan sedikit malah nggak diurus ya. Nah, itu dia. Subhanallah. Baik, ini topiknya adalah tujuan ibadah dan akan disampaikan oleh Kiai yang berikut ini. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Pemirsa SCTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali dapat bersama lewat Mata Air. Moga-moga apapun yang kita bicarakan pada pagi hari ini akan memberikan kesejukan pada kita semua. Amin. Dan saya selalu berharap kalaupun tidak memuaskan, minimal tidak mengecewakan. Agama-agama lain itu terkadang penamaannya diambil dari nama tokoh. Ada juga yang diambil dari nama daerah. Betul. Saya tidak akan sebut. Ya. Tetapi agama Islam itu penamaannya tidak diambil dari nama daerah, tidak diambil dari nama tokoh. Ya. Misalnya daerah Makkah, agamanya bukan agama Makkiyah. Nabi Muhammad tinggal di Madinah, agamanya bukan Madaniyah. Nabinya Muhammad, agamanya bukan Muhammadiyah. Agamanya adalah agama Islam, yang kata Islam itu terambil dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya kepasrahan kepada Allah, tunduk patuh. Dan dari kata itu pula ada derivat assalam, yang arti kedamaian. Berarti agama Islam itu mencerminkan dua hal. Pertama, para pelakunya adalah orang-orang yang pasrah kepada kehendak dan aturan Allah. Di sisi lain, target agama itu adalah kedamaian. Nah, oleh karena itu semua ajaran agama, perintah syariat itu tidak ada yang berbentuk hiburan. Karena memang ibadah bukan untuk menghibur Tuhan. Tidak untuk memberatkan umatnya. Tetapi agama disyariatkan adalah untuk kebahagiaan umatnya sendiri. Dalam definisi agama Islam tersebutkan wad'un ilahiyun sa'iqun lidzabil uqulis salimati liyanalu sa'adah fi ma'ashihim wa ma'adihim. Agama itu adalah seperangkat peraturan Tuhan bagi makhluk yang punya akal sempurna, supaya makhluknya ini memperoleh kebahagiaan di dalam kehidupan dunia yang fana ini dan di akhirat yang bakal nanti. Jadi target agama bukan untuk menghibur Tuhan, bukan pula untuk menyiksa hamba. Oleh karena itu tidak ada ibadah berbentuk hiburan dan tidak ada ibadah yang berbentuk siksaan. Itu tidak ada. Nah, kalau kita melihat
untuk mencapai kesejahteraan dunia akhirat ini ada 3 dimensi. Ibadah itu tidak akan hilang dari 3 dimensi. Oh, baik. Menarik. Yang pertama, dimensi spiritual. Karena manusia punya jiwa. Betul. Yang kedua, dimensi medikal. Dan yang ketiga, dimensi sosial. Apa yang dimaksud dengan dimensi spiritual? Yang dimaksud dengan dimensi spiritual adalah bahwa ketika orang melaksanakan satu aturan syariat agama, pasti. Pertama, dia akan dibersihkan dosanya. Yang kedua, dia akan memperoleh pahala. Dan yang ketiga, pasti tenang jiwanya. Itu harga mati, garansi. Apa yang dimaksud dengan dimensi medikal? Artinya bahwa orang yang melaksanakan perintah agama pasti badannya lebih sehat daripada yang tidak melaksanakannya. Itu pasti. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan dimensi sosial? Bahwa orang yang telah melaksanakan perintah agama pasti lebih baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi masing-masing ada PIN dan passwordnya. Waduh. Tidak bisa menghasilkan yang 3 ini kecuali yang tahu PIN-nya. Berarti PIN passwordnya itu penting. Adalah bisa dibagikan sekarang. Bisa. Bagaimana supaya seseorang memperoleh kebahagiaan atau terhapus dosa, dapat pahala dan tentram jiwa lewat ibadah? Saya ambil contoh sholat saja dulu. Sholat satu aja. Sholat itu memiliki 3 dimensi. Dimensi spiritual, yaitu menghapuskan dosa, mengundang pahala, dan menghadirkan ketenangan jiwa. Kita tahu bahwa sholat itu oleh Nabi digambarkan dengan nahrin. Kanahrin bibabi ahadikum. Yaghtasilu minhu fil yaumi 5 marrat. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, aku bertanya pada kamu semua, kalau misalnya di antara kamu ada yang depan rumahnya itu sungai besar, kemudian dia mandi 5 kali di situ, apakah masih tersisa dakinya apa tidak? Tidak, Rasul bersih semua. Hal yabqa min darni syai'? Tidak. Begitulah sholat 5 waktu. Orang yang sholat 5 waktu itu digambarkan seperti orang yang mandi 5 kali sehari dari sungai besar, bersih semua dosanya. Insyaallah. Amin. Dan puncaknya apa? Kesehatan jiwa. Karena apa? Ketika orang sholat, kata Al-Quran, wa aqimis sholata li dzikri. Tunaikan sholat untuk mengingat aku. Nah, maka sholat yang akan mendatangkan ketenangan jiwa itu adalah sholat yang dilaksanakan karena Allah dan menghadirkan Allah di dalam sholatnya, yaitu khusyuk. Pasti tenang. Yang jadi masalah sekarang adalah apakah kita sholatnya sudah khusyuk apa belum? Ya. Karena orang beda-beda dalam memberikan definisi khusyuk. Ada yang mengatakan yang namanya khusyuk itu kalau orang sudah takbiratul ihram teringat akan terjemahannya. Di selama sholat membayangkan terjemahan terus. Wis hitung-hitung nonton TV lama sholatnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ada yang mengatakan yang namanya sholat khusyuk itu kalau sudah takbiratul ihram terbayang api neraka. Allahu Akbar, nangis terus. Terbayang neraka sampai yang lain gak ingat-ingat ya. Ada juga yang mengartikan salat khusyuk itu kalau sudah takbiratul ihram yang terbayang keindahan taman surga, cengar-cengir galiran lihat. Ada yang lebih ekstrim, yang namanya salat khusyuk itu kalau sudah Allahu Akbar gak ingat apa-apa, sampai rakaatnya aja lupa. Astagfirullahaladzim, capek dong. Padahal khusyuk dalam terminologi Quran itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang dalam hatinya merasa benar bahwa saat itu dia sedang bertemu dengan Tuhannya. Ini khusyuk. Ada connection gitu ya. Kita kayaknya jarang dan mungkin tidak pernah merasakan itu. Waktu kita sholat sudah takbir, semuanya hadir. Justru kecuali Allah. Padahal mulut kita mengatakan wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi, condong pada kebenaran, pasrah diri dan tidak ada yang lain yang ngaruh biru ikut hadir dalam hatiku. Kami tidak mensyirikatkan Tuhan. Jadi sekarang yang ada di hatiku hanya Tuhan. Tapi itu kan bohong. Beda. Gitu. Dilempengke ucapan itu sebetulnya. Ya. Nah ya khusyuk insya Allah. Yang seharusnya waktu sholat lupa yang lain ingat Allah, terbalik kita. Ingat yang lain lupa Allah. Ya lumayan mulutnya sudah ada nilainya lah. Nah orang yang sholat khusyuk insya Allah tentram jiwanya. Yang kedua, sholat juga punya dimensi medikal. Yaitu setiap orang yang mengerjakan sholat pasti sehat badannya. Saatnya apa?
gerakan sholatnya harus benar. Makanya orang perhatikan benar gerakan-gerakan sholat, jangan sampai salah. Saya ini Mas ngajar pengajian bareng-bareng dengan teman-teman di tafsir rumah sakit itu sudah 26 tahun. Saya pernah tanya ke teman-teman, ada apa tidak satu gerakan olahraga yang lebih menjamin sehat tubuh manusia sepanjang hari melebihi sholat? Apa itu main bola, apa itu badminton, apa tinju, ada apa tidak? Mereka analisa, tidak ada. Kenapa? Dia terangkan gini, kelamaan Mas. Kenapa Kiai? Karena yang bikin badan ini Allah, yang nyuruh sholat juga Allah, sedangkan yang bikin olahraga itu manusia. Jangan main-main dengan konsep Allah. Allah lebih tahu spare part kita. Allah lebih tahu ngencengin baut kita. Yakin kan? Nah, sekarang kita buktikan. Muhammad Ali, Cassius Clay. Ya, Cassius Clay. Ya. Itu ada seorang petinju legendaris. Berapa ratus sarung tinju yang hancur. Berapa celana, berapa kaos, dan berapa korban yang jatuh di ring karena pukulan dia. Sekarang? Ya. Parkinson. Itukah buah olahragamu? Berpuluh tahun menghabiskan biaya miliaran rupiah. Kalau cuma mau Parkinson, enggak usah tinju, Mas. Enteng kok. Ada pemain badminton Indonesia yang sangat terkenal. Jangan disebut namanya. Baik. Menghabiskan berapa ratus raket, mulai raket yang kayu, yang penguin itu. Baik. Yang nyemes langsung melengkung, sampai yang paling mahal. Iya. Legendaris. Sekarang, stroke. Kalau cuma mau stroke, enggak usah badminton. Kita juga kenal seorang bupati yang belum lama ini mungkin agak terkenal ya, di sebuah daerah di Kalimantan. Dia kerjanya apa, golop segala macam. Tapi ngomong saja tidak bisa. Itu hasil olahraga yang menghabiskan dana miliaran rupiah dan kadang-kadang memanfaatkan milik rakyat itu. Itu. Ya. Tapi panjenengan ingat yang sudah pernah saya ceritakan. Iya. Buya Dimyati Banten. Iya. Gitu. Yang usia lanjut itu ya. Mbah Dul di Pasuruan dulu. Mbah Hamid Pasuruan. Tuan Guru Zainuddin di NTB. Umurnya di atas 90 tahunan. Mbah Dim itu 100 tahun lebih. Tidak pernah sakit. Nah, coba. Kenapa itu? Beliau tidak pernah badminton. Lawung dari jam 3 pagi sudah ngajar ngaji kok. Beliau tidak pernah tinju ya. Saya bilang itu. Masa ada kiai tinju? Kecuali kiai-kiai baru-baru ini. Ya? Iya, iya. Yang di anu itu. Ya itulah. Di dekat Selipi itu. Alah. Makin jelas. Konkretnya Senayan gitu. Alah. Nggak tahan kiainya. Ya, ya. Yang beliau lakukan apa sih? Sholat sunat. Iya. Ini Mbah Dim ya? Mbah Dim. Mbah Dim ya. Sholat sunat, puasa sunat. Hampir tiap hari dia khatam Quran sehari semalam 1 kali. Tanpa biaya. Berapa biayanya? Tidak ada biayanya. Tapi sehat sepanjang hari. Sampai menjelang wafatnya orang tidak mengira kalau dia mau wafat. Karena habis saja ibadah tengah malam diambil Allah. Betapa nikmatnya hidup ini. Tidak merepotkan anak cucu. Bahkan doanya didengar orang banyak. Dan memberikan manfaat orang lain. Tidak pernah badminton. Tidak pernah sepak bola. Tidak pernah tinju. Dia sehat. Oh, terjawab sudah. Kenapa orang tidak mau bertanya? Mbah, kenapa sehat? Jawabannya sama. Makannya sedikit, tidurnya tidak terlalu kenyang, olahraganya apa? Sholat. Tidak ada gerakan olahraga apapun yang lebih menjamin daripada sholat. Kenapa? Sekali lagi, Tuhan yang bikin badan kita lebih tahu spare part kita. Dan kalau rusak, Allah lebih tahu. Sayangnya kita, kalau pengen sehat, suka cari teori sendiri. Iya. Gitu? Nah, gitu. Itu dimensi medikal. Oleh karena itu, maka perhatikan betul gerakan sholat. Harus benar ya. Ini sekarang ini muncul sholat yang aneh-aneh. Oh gitu ya. Saya tidak akan sebut lah. Baik. Wong sholat sudah berjalan dulu sudah bagus, kok sekarang muncul lagi sholat yang aneh-aneh aja. Oh. Cara meletakkan tangan, cara ruku, cara sujud sudah diatur. Dimodifikasi ya. Ya mungkin bukan modifikasi. Judulnya sih mungkin kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi pemahaman sendiri-sendiri. Oh. Tidak ngikuti ulama. Ya, itu yang saya bilang mal praktek. Berbahaya kalau begitu ya. Bisa menyesatkan ya kayaknya. Menyesatkan. Nah yang ketiga dimensi sosial. Passwordnya apa? Kuncinya apa?
Dimensi sosial itu orang harus memahami sholat dari gerakannya atau dari ucapan-ucapannya. Ucapan yang terbanyak di dalam sholat itu adalah takbir, Allahu Akbar. Apa artinya? Sholat mengajarkan kita tawadhu. Yang besar cuma Allah, kita semua ini kecil. Nah itu. Ketika Allahu Akbar, hendaknya barangkan dalam hatimu, ya Allah aku ini kecil. Yang kita baca, Allahu Akbar kabir, seterusnya. Terus kita baca Al-Fatihah, itu kan memuji kebesaran Allah semuanya, kita kecil. Ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, maha suci Allah yang agung dan terpuji, aku kecil dan hina. Sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Ya Allah, semua pujian milikmu, aku tidak ada apa-apanya. Sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maha suci Allah yang tinggi dan terpuji, aku rendah. Sampai terakhir kita. At-tahiyyatun barakatuh salawatut thayyibatillah, segala pujian, segala keberkatan, segala kerahmatan dan kebajikan itu milik Allah. Lillah, aku tidak punya. Nah, kalau orang sudah tawadhu biasanya berpotensi memberikan kedamaian. Yang bikin tidak damai itu kan orang yang tidak mau tawadhu, merasa kuat. Coba saja ada dua petinju. Dulu ada Holyfield dengan Mike Tyson, ya toh? Apa yang menyebabkan Mike Tyson sampai gigit kupingnya Holyfield? Apa yang menyebabkan Mike Tyson babak belur digebukin Holyfield? Dua-duanya sombong. Konferensi pers, Holyfield ditanya, bagaimana Anda menghadapi Mike Tyson? 2 ronde saya jatuhkan. Mike Tyson panas, sombong juga. 1 ronde saya bejek dia habis. Jadi berkelahi. Sama-sama merasa sombong. Coba kalau dua-duanya tawadhu, ditanya, bagaimana Anda dengan Mike Tyson? Saya tidak berani lah. Saya mau pulang saja. Nanti promotornya rugi dong. Iya. Lah promotor itu kan latih sombong. Oh gitu ya. Mike Tyson juga begitu. Gimana dengan Holyfield? Saya tidak berani, dia orangnya tinggi. Mulus wajahnya bersih karena sombong. Nah, makanya ada negara yang satunya sombong, yang satunya nggak mau nantang perang di lautan. Aman kan dia babak belur. Tipis ya. Saya nggak nyebut lu ya. Iya itu. Tipis antara nggak berani sama penakut. Sama takut itu ya. Terserah mau sampai sendiri yang ngomong. Aku jadi yang ngomong. Saya setuju aja. Nyesel aku ngomong. Ya ada yang mencatat lo ya. Astagfirullahaladzim, enggak. Ini ngomong apa nggak ngerti. Nah gitu ya. Tawadhu. Begitu kita diajari tawadhu, baru saja kita selesai pamitan kepada Allah, assalamualaikum. Apa yang ditawarkan? Seakan kita mengatakan, hai orang-orang yang satu mazhab, satu agama, satu negeri aku, yuk kita damai. Ke kiri pada orang-orang yang berbeda dengan kita, yuk kita damai. Walaupun aku punya bom, aku punya senjata, aku tidak akan menyakiti kamu karena aku ingin damai. Belum saja meninggalkan tempat duduknya, kita diajari Nabi, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilna al-jannata darus salam, tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, ya Tuhan, engkau lah sumber kedamaian. Wa minkas salam, setiap yang beroleh hidup damai karena engkau memberikannya kedamaian. Wa ilaika ya'udus salam, dan kami sadar ya Allah, kami tidak akan kau terima kecuali kami mau hidup dalam kedamaian. Fahayyina rabbana bisalam, oleh karena itu ya Tuhan, dalam keragaman kami ini beri kesempatan kami untuk hidup dalam damai. Wa adkhilna al-jannata darus salam, dan kalau nanti hari kiamat telah datang ya Tuhan, dunia telah kau gulung, perkenankan kami untuk masuk ke dalam darus salam, negeri penuh kedamaian. Amin ya rabbal alamin. Selesai pulang, kita keluar dari masjid, bertemu dengan saudara. Yang pertama kita ucapkan bukan yel-yel yang lain, bukan hidup anu, tidak. Assalamualaikum, damai. Kita teriakkan kedamaian dalam hidup. Salat saja sudah memberikan apa? Ketenangan jiwa, sikap tawadhu orang, sehat badan, dan kedamaian kehidupan. Bayangkan kalau semua orang yang salat membawa nilai ini, filosofis ini, menangkap pesan ini, damai negeri ini. Tapi yang mengherankan kenapa semakin banyak orang yang salat semakin tidak damai. Karena mereka menganggap salat itu hanya perintah Tuhan untuk menyiksa dirinya. Bikin repot aja gitu. Bikin repot. Baik, kayak ini kalau disebutkan tadi kan salah satu esensi Islam itu adalah berserah diri dan menyebarkan kedamaian begitu. Tetapi kalau kita lihat agak berbeda ya dengan kenyataannya begitu. Nah, bagaimana nih? Yang dimaksud kenyataan itu apa? Kenyataannya kan banyak sekali malah tidak damai, malah kesannya ya mohon maaf gitu, ada teror, ada apa segala macam yang mungkin sebagai umat Islam kita menjadi kok agak kontradiksi dengan Islam itu sendiri begitu.
Kita tidak akan menyalahkan siapapun, Betul. tapi mari kita analisa. Baik. Di dalam Islam itu penumpahan darah bukan didasarkan atas perbedaan agama. Ayo kita baca. Ada ya, ya. Baik. Ya. Islam mengajarkan kedamaian. Yang ditumpahkan darahnya itu biasanya orang yang mengganggu kedamaian. Pencuri misalnya, walaupun muslim, potong tangannya dia. Betul. Dialirkan darahnya, kenapa? Tangannya bikin tidak damai. Gitu loh. Orang yang berzina, muhson dia, dilempari batu, bercucuran darahnya sampai mati. Dia dibunuh bukan karena kafirnya kok, karena zinahnya. Betul. Meskipun Kenapa? dia Islam, ya? Oh iya, karena perbuatan zinahnya itu membuat orang tidak damai, merusak nasab, Betul. menghancurkan kehormatan. Zaman Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, orang yang tidak bayar zakat diperangi, dibunuh, ditumpahkan darahnya. Bukan kafir mereka kok. Walaupun disebutkan dengan ashabur riddah, tapi faktanya mereka kumpul di negara Islam saat itu. Kenapa ditumpahkan darahnya? Karena tidak bayar zakat. Mengapa orang yang tidak bayar zakat ditumpahkan darahnya? Karena dia membuat masyarakat jadi banyak yang kelaparan, jadi tidak damai. Kalau sudah banyak yang tidak bayar zakat, banyak orang lapar, banyak pencuri, hidup tidak damai. Ketika Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, diuber-uber, tidak perang. Sampai di Madinah dikejar juga. Nabi berhadapan dengan musuhnya, tapi masih tawarkan, bangsa Quraisy, kalau bisa kita damai, jangan berperang. Kasihan anak-anak kita menjadi yatim, istri kita menjadi janda. Betul. Ini kan Rasul ingin damai. Begitu orang kafir memaksakan diri, baru ada ya semacam legitimasi dan rekomendasi dari Tuhan. Udzina lilladzina yaqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sekarang diizinkan bagi orang-orang yang dianiaya untuk melakukan perlawanan, berperang dengan yang menganiaya, dan Tuhan berkuasa menolong dia. Siapa mereka yang boleh perang? Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin. Orang-orang yang boleh melakukan perlawanan perang itu yang diusir dari tempat tinggalnya tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi perang itu sebenarnya bukan untuk membunuh semata-mata, membela diri supaya dunia ini tetap dalam kedamaian. Jadi perang itu ditujukan pada orang-orang yang merusak perdamaian. Betul, dan tanpa harus membunuh kalau perlu begitu ya. Baik, ini waktunya sedikit lagi nih Kiai, tolong disampaikan ikhtisar tadi dari topik kita tujuan ibadah. Silakan. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan pemirsa SCTV dimanapun Anda berada, ibadah itu bukan untuk menyiksa manusia, bukan untuk menghibur Tuhan, tetapi untuk kebahagiaan kita semua. Jadi dengan 3 dimensi ibadah itulah kita akan memperoleh kebahagiaan, karena orang pasti ingin bahagia jiwanya, yaitu tenang, pasti ingin bahagia tubuhnya, yaitu sehat, dan pasti ingin bahagia dalam lingkungannya, yaitu damai. Ketiganya ada dalam Islam. Dengan sholat orang bisa sehat badan, dengan sholat orang bisa tenang batin, dan dengan sholat orang bisa damai selama bisa memahami pesan-pesan yang terkandung dalam sholatnya. Pun zakat, puasa, dan haji. Semuanya adalah kampus-kampus besar yang mengajari kita supaya menjadi orang yang sehat jasmani rohani, damai dalam kehidupan dunia ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Kiai sudah diberikan banyak sekali ilmu-ilmu pada pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan tujuan ibadah. Kita akan ketemu lagi dalam kesempatan ya Kiai. Insyaallah. Salam untuk keluarga dan pemirsa, demikian jumpa kita kali ini. Tadi adalah topiknya tujuan ibadah. Insyaallah apa yang sudah disampaikan oleh Kiai bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk bisa meningkatkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.